Oke, selamat siang. Kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang biostatistika lanjut dalam konteks atau topik membangun model regresi. Di sini kita akan menggunakan metode stepwise dengan contoh data yaitu PIMA ya. Nah, kita sudah melihat PIMA ini ada di sini datasetnya. Eh, di sini berisikan da- diabetes yang nanti akan kita gunakan sebagai variabel dependen dan selebihnya ini akan kita gunakan sebagai variabel independen. Di sini dapat kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel independen, di mana kita membuat statement pertama yakni model yang disebut dengan full model ya, berisikan semua independen variabel yang tadi telah saya sebutkan. Kemudian di sini kita akan melihat seperti apa modelnya. Kita run di sini modelnya. Ya, kalau kita lihat di sini model full ini berisikan semua variabel ya. Dapat terlihat kalau di sini ada variabel-variabel independen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8 ya. Ini ada 8 ya, 8 variabel. Oke, ini kita sebut sebagai full model karena semua independen variabel itu ada di dalamnya. Dengan kita melihat seperti ini, maka kita akan mendemonstrasikan bagaimana kita memilih variabel-variabel tersebut dan model final mana yang terbaik sebetulnya. Mengingat ada 8 variabel, tentu saja akan sangat sulit, sangat challenging kalau kita memilih satu persatu. Di sini kita akan lihat sebaliknya, kita juga memilih model, bisa menggunakan model 0, di mana model ini adalah kita lihat statementnya seperti ini, di mana coba kita run. Nah, kalau kita lihat model dengan statement model 0 adalah model tanpa independen variabel, ya, yang hanya berisikan intercept saja. Kita coba lihat ini, kita lihat di sini. Di sini tidak ada beta 1 dan seterusnya, yang ada adalah beta 0 saja ya. Ini intercept. Dia hanya ada intercept saja, tidak ada beta 1 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan null model. Selanjutnya kita akan melakukan stepwise ini ya, dengan perintah statement, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah backward. Dalam proses backward, kita nanti akan berikan contoh di sini dengan statement seperti ini ya. Step model full, direction backward, dengan scope ya tadi, lower modelnya adalah model 0, dengan upper modelnya adalah model full. Setelah kita buat dua model ini, maka kita run saja ini prosedur dari backward. Nah, nanti di sini kita dapat melihat seperti apa sebetulnya prosedur dari backward. Kita mulai dari hasil yang pertama kali. Jadi dimulai dari model yang full, maka di sini dapat kita lihat bahwasanya model itu dimulai secara awalnya itu dimulai dari, kalau kita lihat di sini ada berapa variabel, tadi ada 8 ya. Kan diawali dengan model full, kemudian backward. Jadi pertama kita lihat ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini semua dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan kemudian eh, program ini akan mengevaluasi satu persatu apabila setiap variabel tadi dihilangkan. Sebagai contoh di sini ada variabel, contohnya ya, ini ternyata sudah dilakukan sortir ya. Pertama kita lihat di sini ada kolom AIC, di mana AIC adalah salah satu indikator dari ke keunggulan dari model ya, di mana makin rendah AIC ya, itu modelnya lebih fit ya. Model itu lebih fit ya. Oke, jadi model akan lebih baik kalau AIC-nya rendah. Di sini dapat terlihat setelah dilakukan evaluasi satu persatu, maka eh, satu persatu model itu eh, variabel itu dari model tersebut dikeluarkan. Nah, dari sini kita dapat melihat berapa nilainya masing-masingnya dari. Jadi kalau pressure dikeluarkan dalam model, eh, kalau pressure dikeluarkan dalam model, maka modelnya akan memiliki AIC 360,04. Ya, sementara kalau insulin dikeluarkan, ya, itu satu-satu ya. Tadi kalau pressure saja. Sekarang kalau insulin itu dikeluarkan dari model, maka akan memberikan nilai AIC 360,42. Dan seterusnya satu persatu. Nah, kalau yang NAN ini tidak ada satupun yang dikeluarkan, yaitu 362,02. Dengan demikian, setelah disortir seperti ini, ya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa AIC terendah akan dicapai apabila kita mengeluarkan pressure. Dengan demikian, pada langkah berikutnya, pressure ini akan dihilangkan ya. Oke. Baik, mari kita lihat langkah selanjutnya setelah pressure itu dihilangkan dari model akan seperti apa. Nah, pada pada langkah berikutnya, eh, setelah pressure itu dikeluarkan, kita dapat dapat lihat di sini statementnya tidak ada pressure lagi. Ya, selanjutnya akan dikeluarkan satu persatu dan kemudian disortir seperti semula. Ya, nah di sini dapat kita lihat. Kalau kita lihat di sini sudah disortir, ternyata setelah satu persatu dikeluarkan atau dicoba, maka insulin itu variabel yang apabila itu dikeluarkan akan membuat AIC-nya lebih rendah lagi, ya, yaitu 38,42. Dengan demikian, maka prosedur akan mengeluarkan insulin dari model tersebut. Ini dapat kita lihat di selanjutnya, ya. Insulin sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini trisep yang dikeluarkan, ya, trisep ini yang dikeluarkan. Oke, eh, dari sini kita dapat melihat bahwa prosedur otomatik ini mengeluarkan satu persatu variabel-variabel tersebut tanpa kita harus melakukannya secara manual. Oke, dari sini mudah-mudahan cukup jelas ya bagaimana kita dapat melakukan stepwise ini dengan cara backward. Dengan statement yang tadi sudah kita sampaikan seperti ini ya. Eh,
Nah, sebaliknya kita juga dapat melihat di sini, kita dapat melakukan juga step yang terbalik, yaitu forward. Eh, Tadi kita sudah bisa lakukan dengan backward dan kita dapat lihat hasilnya ke bawah. Nanti program akan berhenti ketika dia sudah mendapatkan nilai yang maksimal. AIC-nya paling kecil. Di sini kita lihat proses ini berakhir dengan AIC 356,9 ya di sini. Di mana kalau kita lihat final model ini yang disebut dengan final model itu tercantum meliputi 1, 2, 3, 4, 5 variabel saja ya dari 8 variabel. Dengan demikian kita telah mendapati final model berisikan 5 variabel dari model yang kita ingin bangun dengan variabel-variabel terpilih 5 ini. Ya. Oke. Dengan koefisien masing-masing tentu nanti kita bisa lihat ya dengan formula seperti ini. Oke. Di sini memang tidak terlihat koefisiennya. Nanti kita harus secara manual kita juga rerun atau membuat model dengan hanya berisikan dari variabel-variabel yang sudah terpilih ini ya, gitu. Oke. Jadi ada pregnant, age, pedigree, mass, dan glucose. Sekarang kita coba dengan langkah backward, di mana statementnya sebetulnya mirip, tapi yang kita cantumkan di sini, stepnya dimulai dari model 0, kemudian arahnya dengan forward. Dengan statement scope list yang kurang lebih hampir sama. Sekarang kita bersihkan saja dulu outputnya. Kita ingin melihat model backward ya. Maaf, model forward ya. Dan kita merun. Nah, dari sini kita akan dapat melihat perbedaannya. Mari kita lihat dari atas. Kalau lihat dari hasil finalnya ini yang paling bawah, ternyata sama ya AIC-nya. Dan ternyata variabel yang dipilihnya juga 1, 2, 3, 4, 5 ini sama ya. Jadi ini memperlihatkan konsistensi dari metode backward ataupun forward. Nah, perbedaannya kalau di model forward ini, dia dimulai dari model 0, di mana tidak ada variabelnya independen sama sekali. Nah, kemudian dimasukkan satu persatu di sini, ya ada dilihat ternyata yang kita setelah dimasukkan yang paling kecil itu yang dimasukkannya adalah glukos. Ya. Sehingga pada model berikutnya, nah nanti kita bisa lihat kalau glukos ini yang kemudian akan dimasukkan ke dalam model. Nah ini. Setelah glukos dimasukkan ke dalam model, dia memiliki AIC sekian, kemudian dimasukkan yang lain. Di sini AIC yang lebih kecil lagi itu ketika dimasukkan H. Setelah dimasukkan H, nanti akan terlihat AIC-nya berapa ya. Di bawah, yaitu 376,69. Ya. Ini AIC-nya. Nanti di bawah AIC-nya 376,9 ini adalah yang terakhir step kedua ya. Kemudian ditambah lagi dengan mass, ini berkurang lagi AIC-nya. Ini yang paling kecil dan seterusnya ya. Oke. Jadi dari sini kita akan mendapati model final setelah beberapa step sampai nanti AIC-nya sudah tidak bisa turun lagi. Baik, demikian paparan dari bagaimana kita membangun model secara otomatis dengan prosedur stepwise, di mana karakteristik, indikator dari variabel-variabel tadi dipilih secara statistically dengan menggunakan nilai AIC. Baik, demikianlah untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.